Oke, baik anak-anakku sekalian, masih tetap semangat ya. Kita lanjutkan materi pesawat sederhana bagian yang kedua, yaitu bidang miring. Nah, gambarannya kira-kira seperti inilah. Ketika kita mau mengangkat beban ini, kayu misalkan, ke dalam sebuah truk, kita bisa menggunakan papan ini sebagai bidang miringnya, gitu ya. Oke, next. Coba kita akan kupas tentang bidang miring. Iya, gambarannya tadi seperti ini ya. Jadi ini ada sebuah beban yang akan kita naikkan ke dalam truk menggunakan papan sebagai bidang miringnya. Di sini ada keterangannya, ada H. H itu adalah tinggi dari bidang miring itu sendiri ya. Tingginya ini yang kita gunakan. Kemudian S adalah panjang dari papan atau bidang miring yang kita gunakan. Kemudian F itu gaya, tadi sama dengan di tuas ya. W itu berat beban, sama juga dengan di tuas. Bagaimana persamaan dari bidang miring ini? Ini tidak jauh berbeda dengan tuas ya. Nanti Bapak kupas. Ya, kalau di tuas kemarin kita menggunakan lengan beban dan lengan kuasa. Nah, di bidang miring kita menggunakan panjang bidang miring dan tinggi dari bidang miring. Sehingga persamaannya F dikali dengan S akan sama dengan W beratnya dikali dengan tingginya. Begitu ya nak ya. Sehingga kalau kita ingin mencari misalkan nilai F, nah ini itu bisa dicari, boleh dicari dengan H per S tinggi dibagi panjangnya dikali dengan berat dari bebannya itu sendiri. Oke, begitu ya nak ya. Kita next. Nah, baik di tuas maupun di bidang miring itu ada namanya keuntungan mekanis ya. Karena kita mendapatkan keuntungan dari penggunaan alat yang sederhana ini sehingga lebih memudahkan kita bekerja. Keuntungan bidang miring yaitu panjang bidang miringnya nih dibagi dengan tingginya. Oke, nanti Bapak rangkumkan di terakhir ya, keuntungan mulai dari tuas sampai nanti terakhir kita katrol begitu ya. Kita next terlebih dahulu. Nih kita akan mengerjakan contoh soal tentang bidang miring. Misalkan seperti ini nak soalnya ya. Nih kita lihat sama-sama. Sebuah balok W ya, beratnya W seberat 300 Newton. Jadi ini balok ini 300 Newton akan dinaikkan ke dalam truk yang mempunyai tinggi baknya ini ya, tinggi sininya sebesar 1,5 meter melalui bidang miring S ini sepanjang 5 meter. Berapakah gaya yang digunakan untuk mendorong atau gaya kuasa minimal supaya ini bisa nanti terdorong sampai ke dalam truk ini? Oke ya. Coba kita hitung. Iya, kita langsung saja menggunakan persamaan ini. F ya, gaya yang diperlukan, tinggi dibagi dengan panjang dikali dengan beratnya. Sehingga F sama dengan 1,5 meter ya, tingginya 1,5 dibagi panjangnya 5 meter dikali dengan 300 Newton beratnya. Berapa nak? Iya, hasilnya adalah 1,5 dikali dengan 60. Dan mana dapatnya 60? Ini boleh disederhanakan. 300 dibagi dengan 5 ya, jadi 60. Sehingga hasilnya gaya yang perlukan cuman 90 Newton. Ini kan mempermudah kita. Kalau kita tidak menggunakan bidang miring, maka kita perlu gaya sebesar 300 Newton sesuai dengan berat bebannya. Kita gunakan bidang miring hanya memerlukan 90 Newton. Begitu ya, jadi lebih ringan. Nah, ini contoh yang kedua. Ada berat beban 50 Newton, panjang bidang miringnya 5 meter. Nah, ini yang perlu kita hitung dulu ya. Tingginya ini belum diketahui anak-anak. Ini baru menggunakan panjang bidang datarnya ya, 3 meter. Bagaimana cara mencari tingginya ini? Ini kan berbentuk segitiga ya. Nah ya, masih ingat di matematika ada namanya Pitagoras ya.
Ada sisi miring, ada sisi datar, ini ada sisi yang tingginya. Ya, persamaannya kita lihat. W-nya ada 50, S-nya ada 5 meter, kemudian tingginya. Nah, bagaimana cara mendapatkan 4 meter itu? Ya. Ini dalam Pitagoras, tinggi ini ya sama dengan akar 5 kuadrat 25 ya dikurang dengan akar 3 kuadrat 9. Jadi 25 dikurang 9 itu sama dengan 16. 16 kalau diakarkan dapatnya adalah 4 meter, begitu ya. Oke, kita lanjutkan saja. Sehingga F-nya kita tinggal hitung. H dibagi S, H-nya sudah kita dapatkan 4 meter, S-nya nanti 5 dan W-nya 50. Nah, seperti ini ya, sehingga 50 dibagi 5 nanti akan sama dengan 10. Jadi 4 dikali 50 dibagi 5. 4 kali 10 sama dengan 40 Newton ya. Kalau tadi beratnya 50, dengan adanya bidang miring hanya menjadi 40 Newton, begitu nak ya. Oke, next. Nah, inilah alat-alat yang bekerja berdasarkan bidang miring. Lihat sisi kampak ini akan berbentuk tipis. Nah, ini bidang miring ya nak ya. Sisi pahat juga sama, paku juga sama, ini berbentuk bidang miring, semakin lancip, semakin runcing. Ya, kemudian ada baut dan ada pisau yang sering kita gunakan sehari-hari. Coba lihat pisau, diamati di rumah ya. Pasti bagian yang tajam ini semakin tipis, semakin ke atas semakin tebal. Nah, inilah prinsip penggunaan dari bidang miring ya. Selain tadi yang kita gunakan dalam mencontoh untuk mengangkat beban ke dalam sebuah truk gitu ya. Nah, ini tangga juga kan bidang miring nih. Ya, menaiki tangga sisi miringnya. Ini juga bidang miring ya. Begitu ya anak-anak ya. Oke. Jalan ditanjakan, kenapa tidak dibuat lurus, harus berkelok? Karena memanfaatkan perhitungan daripada bidang miring agar lebih gaya yang dibutuhkan untuk naik ke atas itu lebih sedikit, begitu ya. Nah, ini contoh, sebuah contoh kembali ya anak-anak, bisa dilihat ketika kita membawa beban seberat 500 Newton, ini gabungan ya, bidang miring dengan katrol, begitu ya. Sebuah benda seberat 500 Newton akan dinaikkan ke bak truk seperti gambar. Jika tinggi truknya 1,5, ini tinggi truknya 1,5, kemudian berapakah gaya dorong yang diperlukan? Gaya dorongnya yang diperlukan ke atas. Lihat, ini ada panjang bidang miringnya 3 meter. Coba kita lihat terlebih dahulu. F sama dengan H dibagi S dikali W, sama ya persamaannya dengan tadi. Kemudian H-nya 1,5, S-nya 3, berat beban yang akan diberikan adalah 500 Newton, begitu ya. Sehingga ini menjadi F-nya 250 Newton ya anak-anak ya. Cukup sederhana. Nah, ini ada soal, contoh soal ya anak-anak. Perhatikan, ada gaya beratnya 300 Newton, kemudian panjang dari bidang miringnya 5 meter, dan tinggi bidang miringnya ada 3 meter. Nah, sekarang coba kalian latihan berapa dapatnya gaya kuasa minimal yang diperlukan untuk mendorong ini sampai ke atas, begitu ya anak-anak ya. Silakan, selamat mencoba untuk berhitung, begitu ya. Setelah ini baru akan kita lanjutkan untuk materi yang terakhir, bagian pesawat sederhana, yaitu katrol, begitu ya nak ya. Selamat mencoba, mudah-mudahan mendapatkan hasilnya. Oke ya, kita jumpa lagi ke materi di katrol.